Selamat datang kembali di channel Hadi Kusno Sastro. Saya sekarang berada di Terminal Tulungagung. Sekarang saya nggak tahu mau kemana ini, dan jujur aja saya bingung ini karena tadi saya ketinggalan unit yang satu ini. Barusan saya narok motor di parkiran dan si harapan baru ATB ini lewat di depan mata begitu saja. Jadilah saya toleh dulu di terminal, lihat mana yang cocok. Nah, itu ada atas Max ke Surabaya. Lalu ini Citra Wisata Mandiri, Harapan Jaya ATB, lalu Maju Grup ATB. Bingung udah nih mau kemana ini. Tapi ini si Citra Wisata Mandiri menarik juga sih. Karena jujur aja jarang banget lihat bis Citra Wisata Mandiri itu seliweran di Tulungagung. Nah, ini line up yang ada di belakang. Aduh, patas itu ATB-nya Harapan Jaya, yang itu lagi Sari Mulyo ada dua. Aduh. Akhirnya setelah dipertimbangkan, menurutlah pilihan ke Citra Wisata Mandiri dan Bagong Evonex. Tadi Harapan Jayanya kemana? Udah berangkat. Karena daripada kehilangan momen Citra Wisata Mandiri, udah deh, mending naik yang ini aja. Yuk masuk ke dalam. Nah, dan ternyata beginilah interiornya. Dua kiri dua kanan. Khas bis patas banget ya. Dan ini adalah ruang kakinya. Kalau buat bis patas ini nggak tahu kenapa ya, kok buat orang yang tingginya di atas 165 ini sih ya gitu. Dan ini jarak dari lutut ke depan, aduh, sejengkal aja kagak ada ini. Padahal cuma nggak ada 170 saya tuh. Nah, ini kalau yang di depan kayak gini nih, lumayan lah ya buat yang kaki kirinya ya, lebih enakan lah. Bisa selonjor tuh. Cuma yang kanan yang gini, yang kanan. Oke, kita berangkat. Banter nih kayaknya nih. Enak tuh suara mesinnya tuh. Nah, sampai sini jujur saya masih bingung nanti kalau pas ditarikin tiket itu mau bilang turun di mana gitu. Asli deh, masih bingung. Ya, ini keluar terminal belok kiri karena kalau belok kanan itu ke Nggale. Lurus ya, walaupun memang kelihatannya kayak agak ke kanan. Ini posisi masih nyari penumpang. Wah, ada penumpang. Oh, bukan. Dan ternyata ini penumpangnya. Ketemu M-Trans tuh. Habis ini kita bakalan ketemu banyak banget sama bis. Dan ini udah sampai di perlintasan Sumber Gempol. Lebih tepatnya di desa Sumberdadi. Kok Sumberdadi toh? Nah, ini depan masjid tuh ada bis. Ini mbaknya kenapa lagi? Tuh kan, kena bel kan? Itu dia ada bis. Tadi itu pakai bodi turista deh. Ya, anggaplah Laksana gitulah ya. Nggak tahu tadi buat acara apaan. Langsung disambut dengan 3 bis terparkir di sini. Yang jelas bis pariwisata semua ini. Kayaknya ada acara itu di depan sampai macet gitu tuh. Buset dah. Noh, lu lihat sendiri dah. Noh, wah, macet bener. Aduh, yang tahu itu acara apaan komen dah. Buset dah. Rame bener. Sampai segini jauhnya ini.
Itu tadi footage sudah dipotong-potong itu tadi tuh. Wah, untung bukan di hari kerja. Dan disambut bis papasan lagi kayaknya buat ke acara yang tadi tuh. Yang tadi kayaknya bodinya juga udah rombak. Tidak terasa sudah sampai Tugu Rantai Ngunut. Ini dia bis antar pulau San Siliwangi antar Nusa dengan tujuan akhir Pekanbaru. Ya akhirnya udah lepas dari kawasan Pasar Ngunut. Wih, ada bis lagi kayaknya buat ke acara yang tadi deh. Terpantau sampai sini masih jalan lumayan santai. Nah, ini udah sampai di perlintasan pabrik gula Kunir. Pabriknya udah nggak ada sih, masih nyantai sampai sini. Nah di sini nggak saya voice over lagi karena dengerin aja suara mesinnya, enak banget. Akhirnya sampai di Kecamatan Rejotangan ditandai dengan perlintasan Aryo Jeding. Nggak tahu deh ini masih dapat sebelah baratnya apa udah masuk di kecamatannya, dan ini juga masih nyantai jalannya. Mungkin aja habis ini banter. Pas saya memperlihatkan karcis itu kan harganya 60.000 ya. Ya untuk jarak Tulungagung Malang kalau diukur-ukur memang agak mahal, tapi ya ini patas. Cuman kalau dibanding sama yang ekonomi selisihnya nggak terlalu jauh, ya mending yang ATB. langsung putus ya. Iya enggak oleh kalau begini. Apa ada Mas? Apa ada kan? Iya, apa tuh ada. Apa saya? Pasti untung. Kali ini itu. Ada deh. Ada. Saksi dia betul terus mati. Ganti
Iya. Kakak masuk apa dong? Iya. Oke, ini kita makan. Iya, makan. Ya, kita lihat berupaya tempel manja. Citra Wisata Mandiri berupaya untuk lebih dekat lagi ke Bagong. Niatnya ingin lebih depan daripada Bagong. Dan sepertinya akan tempel terus. Celah terbuka di kanan. Apakah akan mengambil celah? Oh, sepertinya persimpangan sudah mulai mendekat. Bagong masih mempertahankan kecepatannya. Aduh, apakah akan tersalip? Sepertinya tidak, karena persimpangan keburu dekat. Karena kita akan berpisah arah di sini. Citra Wisata Mandiri belok kiri dan sementara Bagong lurus ke arah Kanigoro. Ya, nggak jadi deh. Jangan dulu, Pak. Harus mulai makan. Ya, Pak, ya. Iya, aneh-aneh, Pak. Apa? Lain gitu loh. Ya, Pak, ya. Kok ini yang kita? Sekali, banyak yang kita jalan. Nah, kelebihannya kalau misalkan bis itu nggak ada TV ataupun musiknya gitu, rekam jadi enak, nggak takut kena serangan copyright. Apalagi suara mesin bisa didengarkan dengan maksimal. Wah, ini enak banget ini untuk suara mesinnya. Nah, jadi nggak sempet ngecek juga sih tadi tuh apakah ada atau enggaknya.
kelihatan ya di footage yang ini. Ya adalah Kanina. Salpan mo na. Salpan ka. Ha? Oh, arli mo na. Happy ya? Ada. Ya, happy ya. Happy. Bago na yung hari. Ayan o. Iya. Meron yung kalaman na lang. sepertinya sudah masuk pasar Lini, dan ini nggak tahu deh lurus apa ke kanan ini. Dan kalau lihat goyangan setirnya, oh ternyata putar ke kanan dan ada poin. Ya masuk lo.
Baik, kita sudah sampai di Pasar Buah Brongkos. Ini sudah masuk ke wilayah Kesamben. Tadi mobil yang warna putih tadi tuh sayang banget itu nggak sempet kerekam. Itu tadi agak ngalang-ngalangin tuh PC. Tapi sekarang kita sudah bebas lepas. Dan sekarang sudah mulai memasuki perlintasan Kesamben, perlintasan Brongkos. Dan ada yang unik di sini, saya sedikit pangling dikarenakan, nah ini nih. Ya itu kan ada jalan yang menukik turun tuh yang sebelah kiri tuh. Nah itu kan ternyata ini jalan pintas baru ternyata ya, ngekat gitu, kayak ya jatuhnya jadi kayak kali yang ada danau tapal kudanya gitulah. Nah ini kalau jalan mobil biasa kan lurus. Nah ini kita bis karena masuk terminal Kesamben, wajib masuk terminal Kesamben, jadi masuk jalan segede gini. Iya, jalan segede gini dipakai masuk bis. Bayangin aja, jalan segede gini dipakai masuk bis, karena lewatnya kagak pelan lagi. Ya gimana lah ya, namanya juga harus ada targetnya juga sih. Kalau misalkan kagak ditarget ntar mau sendiri gitu, kayak bis-bis yang terkenal kusut gitu ya, atau sendirilah bis yang kusut itu bagaimana, bisa cari-cari sendirilah. Tuh buset tuh jalannya tuh tapi ini footage-nya saya cepetin ke berapa ya, 1,6 apa 1,5 gitu ya. Kalau normal nggak segini lah, kelihatannya doang cepat. Dan sudah masuk ke terminal Kesamben. Unik emang nih model terminal kayak gini nih, masuk kampung dulu terus terminalnya juga cuma gini doang. Ya kan, kalau tadi ditarget sebelum jam 10 udah masuk terminal Kesamben, setengah 10, gila setengah 10. Nah, di sini kita belok kiri. Karena target waktu sudah tercapai, jadi bisalah nyantai-nyantai dulu ya. Tuh, nyantai kan. Itu poin apa nggak, men? Oh, bukan. Poin tuh kayaknya tuh poin. Oh, bukan juga. Ya udahlah, kita lanjut. Nah, sekarang lanjut lagi. Tadi apa papasan sama bis? Jalan-jalan nyantai enak ya. Mungkin ada yang mau diceritain di kolom komen, tulis aja di kolom komentar ya. Nah, kita ya semi nyantai sama agak dicepetin dikit. Dan tadi tuh ada bis pariwisata Bagong yang budinya cembung, cuman tampilannya agak beda. Tuh, jalannya menurun. Nah, kalau saya sih pas motoran gitu lewat sini tuh asik banget. Dan tadi papasan nama 2 bis medium, nggak tahu buat acara apa. Kayaknya buat yang di Ngunut tadi deh. Untuk masuk sini sudah kecepatan footage ke 1,7 ya, sebenarnya supaya durasinya nggak terlalu panjang aja. Dan karena saya males nyekip jadinya ya gini deh solusinya itu. Halo bis lagi. Lupa deh tadi medium apa big bus ya, kecepatan sih. Ya itu tadi sedikit ada perselisihan dikarenakan tadi motor yang kena semprot ya pas lagi mau kembali ke jalan yang benar itu nggak lihat dulu dan hampir nyerempet di pojok kanan depan bis ini. Nah, jadi tanpa bermaksud membela bis ini ya, soal tadi saya lihat sendiri dan posisi pas kejadian itu nggak sempet kerekam. Nah ini posisi bisnya sudah masuk ke jalan percabangan ya. Tadi kan kalau kendaraan pribadi biasanya kan ambil yang ke kanan itu masuk ke kawasan wisata Bendungan Karangkates. Ini kalau kendaraan besar lewatnya di sebelah sini. Dan kalau akses sebelah sini itu tembusnya ke spot hunting yang dekat dengan jembatan Lahor ya, jembatan Lahor Karangkates. Bukan Lahor India ya, bukan ya. Jadi Karangkates. Dan untuk belokannya sendiri tuh wah, seru ya. Tapi nggak disarankan lewat sini kalau setelah sore itu, nggak disarankan sih ya, demi keselamatan kalian juga. Jadi memang banyakan pada pilih lewat jalan akses Karangkates karena lebih lebar juga, nggak seberkelok-kelok ini. Nah ini footage-nya juga udah tak pelanin ya. Kenapa kok nggak pakai kecepatan normal? Ya karena kalau pakai kecepatan normal juga belum tentu ditonton urut gitu kan ya. Dan juga saya males ngikutnya. Jalan sekecil ini tetap melakukan pemanfaatan peluang. Sebenarnya ngeri sih kalau misalkan saya yang harus nyetir. Asik sih ini.
belokan-belokannya tuh. Kayak gitu tuh. Tajam sih kalau misalkan kagak biasa naik bis gitu, apalagi pas dapat bangku belakang. Udah deh. Wih. Nah itu tadi pas di belokan yang putar balik ke tadi, itu spotnya spot hunting jembatan Lahore. Itu emang ngeri-ngeri sedap sih, tapi eksotis sih untuk hasil fotonya. Sayangnya nggak punya di sini. Dan memang ini untuk jalur bisnya juga asik dari belok-belokannya. Cuman ya kalau pas lagi rame sama truk begitu ya wassalam aja udah. Ya alhamdulillah ini perjalanan ini pas lagi lengang. Nah pas sampai sini tak cepetin karena pelan banget kecepatan aslinya tuh. Kalau misalkan mabok ini di skip aja deh, kagak apa-apa. Timestamp selalu ada kok di caption. Ini belokannya lumayan ya, kan lumayan lagi, emang tajam banget. Dan ini tadi ada rambu pertigaan. Sayangnya saya nggak tahu itu kalau misalkan belok kanan ke arah mana. Ini mobil sennya depan, aduh lambat nian, aduh jangan jadi Land Rover lah, kasih kita celah kalau emang misalkan kagak mau banter dikit. Iyalah kalau misalkan kagak mau banter ya mending kasih celah gitulah, atau banter dikit gitu nggak masalah. Ayo celah sudah terbuka. Aduh sayang sekali 3 mobil sekaligus. Percaya nggak percaya, dia setelah ini bakalan ngetem. Nah karena apa ngetemnya? Dia itu dapat info kalau misalkan bis yang tujuan Jember sama Banyuwangi itu yang di belakangnya bis ini itu perpal ya. Jadi karena perpal jadi ya harus ngisi jamnya bis yang itu. Alhasil target waktunya ke terminal Arjosari pun yang tadinya harus sampai sana jam berapa jadi dilonggarin. Nah ini kita mengambil celah di lajur paling kiri, dikarenakan tanpa saya duga-duga bis ini berbelok ke kiri mengambil arah ke Jalibar ke Panjen. Biasanya kalau naik bis akap tuh lewat ke Panjen Pasar gitu ya, ini kok tumben banget lewat Jalibar. Saya juga kalau motoran biasanya sih ya lewat Jalibar gini. Dan ini keren sih, jalannya udah bagus gini, udah halus gini. Nah Jalibar itu pertigaan sini belok kanan. Ini bener-bener enak sih kalau misalkan buat dipacu. Cuman lihat aja aspalnya. Wes aspalnya bos, aduh mantep jiwa. Lihat di sini banyak kendaraan yang memacu kecepatannya di sini dikarenakan jalurnya aja lebar.
tersedia 2 lajur, udah gitu nggak terlalu berkelok-kelok. Saya pun kalau motoran di sini juga ngelihat belokannya juga sangat menggoda untuk dipacu. Dan kalau di bagian sini perlu sedikit berhati-hati karena nah di sini kan jembatan. Nah, aduh. Tuh, kayak begitu tuh. Itu celahnya, itu sambungan celahnya bener-bener bumpy ya. Dan habis ini tanjakan dan tanjakannya langsung belokan. Ini kalau malam bener-bener patut waspada secara ekstra. Karena penerangannya sih kalau lewat sini lihat dari lampu-lampunya kayaknya agak kurang sih ya penerangan jalan di sini ya. Cuman sejauh saya pengalaman motoran lewat sini malam-malam emang justru yang bahaya pas di sisi jalan yang satunya tuh yang turun. Kalau nanjak sih ya justru emang butuh kecepatan agak tinggi sih. Tuh kan bisnya nyantai kan? Nyantai karena tadi dapat info kalau bis yang arah Jember sama Banyuwangi itu perpal dan itu startnya dari Arjosari. Jadi kan otomatis begitulah, harus ngatur jamnya lagi supaya semua penumpang bisa terangkut. Dan setelah ini sudah di akhir Jalibar dan tentu saja belok kiri untuk mengambil arah ke Kota Malang. Masih nyantai di sini dan nah itu ada poin. Dan mbaknya itu saya juga nggak tahu deh turun mana itu ya. Terjebak macet di sini. Dan sudah sampai di pertigaan yang kalau misalkan belok kanan itu ke Terminal Gadang, kalau lurus itu ke arah alun-alun Malang. Jadi kendaraan besar nggak boleh sih lurus, udah pasti harus belok ke kanan. Dan cuaca terpantau hujan. Tadi hujannya sampai dari mana ya? Dari yang macet tadi sih. Iya. Ini saya juga lupa itu macetnya gara-gara apaan. Tuh hujan tapi ya nggak yang deres gitulah. Ya cuman kalau kacanya udah kelihatan titik-titik gitu. Dan ajaibnya curah hujan di Malang itu seperti sangat tidak merata. Ini saya kaget ini begitu lewat sini jalanannya itu seperti nggak kehujanan. Itu bahasanya jalan itu karena dari tapak ban yang lewat wilayah yang kehujanan aja. Nah, di sini kita akhirnya sudah sampai di perempatan Pasar Gadang. Ya kalau lurus itu tembusnya ke Hamid Rusdi, ya masuk Pasar Gadang, belok kanan itu ke arah Kendal Payak Bulu Lawang, tembusnya ke Dampit. Dan tentu saja karena ini mengarah ke Arjosari, beloknya kita ke kiri. Ini jalanan Kota Malang yang satu ini jatuhnya jadi kayak bypassnya Kota Malang. Kalau dibilang bypassnya Kota Malang, ya rutenya dia itu masih terlampau deket ke kawasan tengah kota. Jadi harusnya sih dibuat ulang ya ini bypassnya Kota Malang itu buat ngebuang kendaraan besar biar nggak terlalu masuk ke dalam kota. Bayangin aja stasiun yang jelas-jelas deket kota aja masih dilewatin jalur ini. Dan cuacanya syahdu sekali, tinggal nyetel lagu Indonesia jadul 80 atau 90-an itu juga masuk gitu. Dan footage-nya karena di sini jalannya pelan banget, tak cepetin tentu saja. Ini sudah masuk di flyover stasiun Kota Lama. Dan ini saya agak kaget ini nih. Kenapa? Karena di jembatan ada kubangan air seperti banjir. Dalam nih kayaknya nih kalau misalkan pakai motor nih. Nah untuk footage yang ini mungkin teman-teman pada menyadari notice gitu ya, kok kualitas suaranya beda. Ya beda karena memang yang dipakai buat ngambil footage juga perangkatnya beda. Nah kemana yang biasanya? Baterainya KO, harus dihemat-hemat. Pelajaran ya, kalau misalkan ngetrip terus mau ambil footage harus pakai banget bawa power bank. Nah kalau saya belum punya aja.
Selepas dari kawasan pasar besar, ini ada tempat yang sangat ikonik di kota Malang, yaitu Kampung Warna-Warni Jodipan. Ini juga jadi salah satu spot hunting kereta yang cukup ikonik. Jadi itu mantep banget kalau misalkan hunting foto kereta api di situ. Selepas dari macet-macetan di atas jembatan tadi, ini pas di sebelahnya ada pertigaan yang apabila ambil arah ke kiri itu ke bangunan stasiun yang jadul. Sementara kalau lurus kita ke bangunan stasiun Malang yang baru. Belum lama sih, belum ada berapa tahun ya, belum ada 5 tahun sih. Nah kalau nggak percaya ini nih bangunannya nih, tuh bisa dilihat sendiri, megah banget. Dan penumpang kereta jarak jauh seringnya naik dari sebelah sini. Cuman ya aneh aja sih kalau misalkan jalan yang jadi akses ke stasiun kereta api itu kok statusnya jalan bypass gitu. Tapi di Jombang ada sih yang kayak gini. Sebenarnya nggak banyak yang bisa saya ceritain ketika bisnya sudah sampai di Rampal, terus di bundaran, bundaran apa nih, lupa nih namanya. Kalau tahu ini nama bundarannya apa, komen aja ya. Aduh tuh suara ayam ada aja lagi masuk ke rekaman. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Nah segini ini termasuknya sepi loh di bundaran yang ini. Kalau misalkan normal ya, wah mengular antriannya. Apalagi di sini nih. Nah di sini tuh terkenalnya macet sekali. Ya biang macet sih bisa dibilang ya. Nggak weekend, nggak weekdays. Nih kalau di sini nggak macet tuh aneh banget rasanya. Dulu nggih. Langsung ber. Mas.